angkat mewaris. Iya bang. Supaya adil, maka anak angkat juga ada haknya. Melalui hibah. Hibah, Bang. Hibah. Iya. Apa itu? Itu memberi tanpa ada hubungan darah. Semacam hadiah, Bang. Hadiah. Boleh nggak anak kandung dikasih hibah? Boleh. Siapa ini? Karena hibah tuh boleh ke siapa aja. Saya akan kasih kepada kamu ya sebuah motor ya, dan nanti kalau saya nggak ada itu akan saya anggap sebagai warisan untuk kamu. Boleh nggak? Ya. Bisa enggak, tapi sebenarnya nggak boleh karena itu kan wasiat maksudnya. Kalau wasiat itu hanya statement. Nah, tapi bisa juga boleh kalau sebisanya ahli warisnya tidak keberatan memberikan. Memang itu termasuk aduan? Bukan, tapi kan itu kan maksudnya kalau kan bisa wasiat dikasih apabila si ahli warisnya itu tidak keberatan. Saya punya harta untuk diwariskan kepada 3 orang anak saya. Tapi anak saya yang pertama sudah mendahului saya, meninggal duluan. Pertanyaannya, apakah itu warisan itu jatuh ke anaknya? Tuh si Silpi. Enggak, karena kan yang sedarahnya itu ayahnya, anaknya. Iya, ayah kan anaknya tadi. Nah, ya kan, anaknya itu nggak dapat karena kan yang hubungan itu ayahnya, bapaknya sama anak pertama kan meninggal, terus punya anak. Nah, kata abah dikasihin ke anaknya enggak. Tapi tentunya menjadi tidak adil kalau walaupun secara hukum dia anak-anaknya dapat, karena memang yang namanya mewaris kan kita sudah tahu yang mewariskan harus sudah mati dan yang menerima waris harus masih hidup. Sementara ini kondisinya kan terbalik, ya kan? Sayanya mau ngasih kepada anak yang udah duluan. Berarti kan kondisinya kalau waris saya juga udah nggak ada dong. Saya nggak ada, anak saya juga udah duluan, ya kan? Pertanyaannya kan apakah anaknya dia itu mewaris? Enggak kan? Lalu gimana jalan keluarnya supaya anaknya juga dapat? Tuh, Dania. Tapi tentunya menjadi tidak adil kalau walaupun secara hukum dia anak-anaknya dapat, karena memang yang namanya mewaris kan kita sudah tahu yang mewariskan harus sudah mati dan yang menerima waris harus masih hidup. Sementara ini kondisinya kan terbalik, ya kan? Sayanya mau ngasih kepada anak yang udah duluan. Berarti kan kondisinya kalau waris saya juga udah nggak ada dong. Saya nggak ada, anak saya juga udah duluan, ya kan? Pertanyaannya kan apakah anaknya dia itu mau waris?
Enggak kan? Lalu gimana jalan keluarnya supaya anaknya berapa? Ada sih. Bisa melalui hibah. Gimana caranya melalui hibah? Siapa yang ngasih hibah? Yang si pemilik hartanya kepada cucunya. Akan jadi warisan kalau saya ini Kan si pemilik harta ke si cucunya. Jadi maksudnya gitu warisan. Kan anaknya udah meninggal. Nah itu jadi si pemilik harta menghibahkannya kepada si cucunya yang anaknya anak pertama dia. Kan akan disebut waris kalau si pewaris sudah meninggal juga. Tuh, coba kamu perhatikan kondisinya, ya kan? Akan disebut sebagai warisan, ya kan? Dengan catatan yang ngasih yang punya meninggal, Iya. ya kan? Sementara kemudian mau dikasih ke anaknya yang duluan udah ada. Tapi supaya ada benar kamu bilang hibah, tapi jalannya di mana? Kan saya nggak ada. Oh yang itu. Siapa yang ngasih kalau gitu? Ahli waris yang anak sisanya itu. Yang masih hidup. Ya. Peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal yang akan akan dibeli oleh ahli waris. Yang dibeli. Harta warisan itu harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris karena pewarisnya sudah meninggal. Harta bersih sudah dikurangkan dari kewajiban-kewajibannya, kayak hutang, harta bersih. Jadi dia dapat tuh bersih ketika misalnya dia ada hutang, hutangnya tuh udah dibayar, kewajiban-kewajiban. Apakah bayi dalam kandungan juga ahli waris? Termasuk ahli waris, Mbak. Jika yang bayi di dalam kandungan itu dinyatakan sehat sama hidup, termasuk ahli waris jika yang bayi di kandungannya itu dinyatakan sehat. Dinyatakan Sehat. sehat. Dinyatakan masih hidup. Iya. Apa yang dimaksud warisan tidak berlaku jika berbeda iman? Oh, jadi ahli waris yang seiman itu harus seagama gitu, Pak? Iya, betul. Bukan, bisa sama agama Muslim karena di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim orang Muslim tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang Muslim. Salah. Hah? Enggak. Meskipun orangnya nggak mati. Enggak, Pak. Ya enggak. Jadi meskipun percobaan pembunuhannya gagal, tetap gagal. Kalau mati bapaknya baru waris. Biasa, Pak. Biasa. Oke.
Meskipun sudah tidak ada lagi sekarang ini, apakah seorang budak mewaris? Karena mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya seorang budak itu terhalang mewarisi, jadi terhalang kewarisan karena seorang budak itu dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Ya. Sebutkan 5 golongan ahli waris. Yang pertama anak, terus kedua duda, janda, orang tua, dan anak sekandung, kayak adik kakak, saudara-saudara. Orang-orang campur. Yang pertama itu anak, orang tua, duda atau janda. Terus yang terakhir itu saudara sekandung. Ya. Apa yang dimaksud dengan kalalah? Kalalah adalah orang yang meninggal tapi dia tidak mempunyai anak. Tidak punya anak. Orang lengkap. Seseorang yang tidak punya ahli waris. Tidak punya ahli waris, bukan hanya anak. Apa yang dimaksud dengan hukum kekeluargaan? Hukum kekeluargaan itu hukum yang apa sih tadi lupa bah. Hukum yang kayak dalamnya ayah ibu dan anak kan? Kali, Justin. Jangan pakai kali dong. Iya kali. Gak pasti kali. Hukum kekeluargaan itu adanya hukum perkawinan, perkawinan. Akan masuk dengan hukum kekeluargaan dalam arti sempit. Dalam arti sempit itu hukum warisan. Iya, apa sih? Hukum kekeluargaan dalam arti sempit itu hukum perkawinan, Bang. Kenapa sih? Kalau mewaris itu, hukum waris itu tidak diserahkan kepada pengaturan manusia atau Allah langsung yang mengatur. Ya. Karena kalau misalnya disesuai kayak logika manusia gitu, dia nggak bakalan adil, bah, kayak udah deh ratain aja gitu, jadinya nggak sesuai. Sementara kan kalau misalnya laki-laki sama perempuan itu, sementara kalau laki-laki kan punya tanggungannya lebih banyak ya, bah. Sementara perempuan itu yang nanggung tuh laki-laki gitu, bah, suaminya sendiri. Jadi lebih baik menurut agama. Ya. Kalau hibah itu bisa dibatalkan, apakah waris bisa dibatalkan? Bisa dibatalkan. Tadi Dede udah bilang nggak bisa. Saya kasih separuh. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena warisan itu masih bisa dibatalkan, tapi kalau yang nggak bisa itu wasiat. Bisa dibatalkan, Pak. Kalau misalnya orang tuanya masih hidup, kan warisan tuh harus sudah meninggal. Apaan sih? Bisa, kalau orang tuanya masih ada, bisa dibatalkan. Bisa kalau dia melakukan pembunuhan. Baik, saya akan jawab. Jadi jawaban saya itu 2, Pak. Bisa dan tidak bisa. Bisa itu karena tidak ada hala, Pak, atau tidak ada yang warisnya gitu, ahli warisnya, Pak. Kalau tidak bisa itu karena masih ada ahli warisnya, dan itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bisa, Pak.
meninggal. Ahli waris, pewaris sama ahli waris. Yang satu yang pertanyaannya apakah warisan bisa dibatalkan? bisa. Kenapa? Kalau salah satu ada yang meninggal, pewaris sama waris. Tadi ditanyakan bisa atau enggak Pak ya? Bisa kalau jawab itu. Bisa dibatalkan Pak. Kalau ahli warisnya membunuh. Iya benar. Kenapa disebutkan bahwa pewarisan itu pasti terjadi? Karena kan ya manusia itu bakal mati. Kalau misalnya warisan itu ada hak sama kewajiban. Jadi kalau misalnya si warisan ini ada punya harta, ya bisa diwariskan. Tapi kalau misalnya nggak punya kan kewajiban aja. Kalau utang itu kan harus dibayar sama yang udah meninggal dunia. Jadi itu kenapa harus ada warisan? Ya karena apa? Kan si pewaris jika si pewaris itu mempunyai sudah meninggal lalu mempunyai hutang, nah itu si ahli waris bisa membayar hutangnya. Jadi kayak untuk membayar hutangnya. Karena itu merupakan asas ijbari Pak, dan itu ketetapan dari Allah di dalam Al-Quran. Kalau nafsu dari kotil mau dan bernyawa pasti akan meninggal. Apa yang dimaksud dengan kewarisan testamentaria? Atas dasar wasiat. Ya. Apa yang dimaksud dengan asas keadilan berimbang? Harus ada keseimbangan antara kewajiban dan hak. Ya, kewajiban dan hak. Ya. Ada harta dan ada hak kewajiban gitu apa? Kewajibannya kan hutang, membayar hutang. Haknya itu harta. Haknya menerima warisan. Oh iya, haknya menerima warisan, kewajibannya. Wajibannya bayar hutang. Iya. Gitu. Habis. Udah nih.